Shalom Alaikum, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Dan Roh Kudus kiranya menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Sabtu 14 November 2020, kita akan belajar dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 16. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 16. Judulnya adalah Petualangan Pelayanan Elia bagian yang kedua, yaitu dipelihara melalui seorang janda. Petualangan pelayanan Elia bagian yang kedua, yaitu dipelihara melalui seorang janda. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, dalam persiapan untuk pelayanan yang besar, maka Tuhan terlebih dahulu menguji Elia. 2 hari yang lalu kita berbicara masalah Elia di Sungai Kerit. Itu merupakan ujian yang pertama. Dan di sini ada ujian yang kedua yang akan kita pelajari. Kadang-kadang alam diizinkan oleh Tuhan untuk tidak lagi bisa memelihara umatnya. Contohnya, ada banjir yang melanda pertanian. Nah, umat Tuhan yang hidupnya bergantung kepada pertanian kan menjadi sangat sulit. Lalu apa yang harus dilakukan? Yaitu harus tetap bersandar dan berserah kepada Tuhan. Bukankah Tuhan sanggup memelihara melalui yang lain? Benar, Tuhan sanggup memelihara umatnya melalui yang lain. Apalagi hambanya. Inilah pengalaman Elia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, Sungai Kerit menjadi kering karena tidak turun hujan. Kita perhatikan di sini bahwa perintah Tuhan kelihatannya aneh. Ada 2 yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengapa harus pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon? Ayat 9a. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Wilayah Sidon. Ini adalah sebuah ujian iman dan ketaatan bagi Elia. Mengapa saya katakan demikian? Mari kita lihat pasal 16 ayat 31. Demikian. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel, anak Baal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ini tentang Ahab, Rupanya Sidon itu merupakan kampung halamannya Isabel. Dan kita tahu Isabel dan juga penduduk negeri itu dan juga ayahnya, yaitu Raja Sidon, itu penyembah berhala. Tentu mereka tidak akan senang dengan orang yang menyembah Tuhan sejati. Ya, termasuk Isabel kan tidak senang dengan para penyembah Tuhan sejati. Apalagi Nabi Tuhan. Pasti tidak disenangi. Terlebih lagi, Sidon juga mengalami kekeringan. Sidon memiliki raja yang jahat, yang tidak memikirkan rakyatnya, dan mengalami kekeringan. Oleh sebab itu ada kelaparan di sana. Nah, rupanya perintah Tuhan kepada Elia untuk pergi ke Sarfat itu merupakan ujian iman dan ketaatan bagi Elia. Jadi jelas sekali mengapa harus pergi ke Sarfat yang kekeringan, yang penyembah berhala,
yang ada kelaparan, ini merupakan ujian iman dan ketaatan bagi Elia. Menariknya, Elia taat. Yang kedua, mengapa harus pergi ke seorang janda? Ayat 9b, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini bukan hanya janda biasa, ini janda miskin. Mari perhatikan ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Perhatikan ini. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Janda ini agak lebay ya, agak lebay. Mosok iya habis makan terus mati. Tentunya maksudnya tidak demikian. Maksudnya adalah sudah tidak bisa lagi berharap untuk makan apa-apa. Karena itu yang terakhir. Namun Tuhan membuat mukjizat untuk janda itu. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Menarik Bapak Ibu. Tuhan membuat mukjizat untuk janda itu. Jadi maksudnya apa? Mengapa Elia harus pergi ke seorang janda? Maksudnya ini adalah ujian iman dan ketaatan juga bagi Elia. Sekaligus memperkenalkan Tuhan yang hidup kepada si janda. Menarik, Elia taat. Karena ketaatan inilah maka Elia terpelihara hidupnya. Bapak Ibu, kadang-kadang firman Tuhan terasa aneh bagi kita. Misalnya, kita dalam keadaan menderita, kok disuruh bersukacita, itu aneh. Tetapi kalau kita taat, maka akan terjadi sesuatu di sana yang membuat kita bisa terpelihara hidup kita. Memberi dalam keadaan kekurangan kok disuruh memberi. Tetapi kalau kita taat, akan terjadi sesuatu di sana. Karena Tuhan yang memelihara kita. Dalam situasi yang semacam ini, situasi yang goncang-ganjing dalam masalah perekonomian, keuangan, kita harus tetap beriman dan taat akan perintah Tuhan. Ingat, Tuhan sanggup memelihara kita melalui siapapun, termasuk melalui orang yang mungkin kita tidak anggap karena sederhana hidupnya atau bahkan miskin. Tuhan sanggup memelihara Anda dan saya. Percayalah, percayalah. Tuhan sanggup memelihara kita. Jadi yang jelas, ini merupakan ujian iman dan ketaatan bagi kita untuk terus taat kepada perintah atau firman Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan akan memelihara kita. Maka terjadilah apa yang kita imani. Tuhan akan memelihara Anda dan saya di dalam situasi yang tidak menentu ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami yakin Engkau sanggup memelihara kami. Dan biarlah kami beriman kepadamu serta taat akan perintah-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk melakukan firman ini, supaya hidup kami terpelihara. Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa